Mari ngopi, Pak. Mari kita ngopi. Mari ngopi. Mari kawan kumpul di sini, sejenak kita ngopi. Ngopi bukan sembarang ngopi, ngobrol pengetahuan dan informasi. Selamat datang di podcast kali ini. Saya Andri Pras yang akan memandu jalannya podcast pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mas Bara, apa kabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, teman-teman Sobat Mas Bara, podcast Ngopi Mas, ngobrol pengetahuan dan informasi seputar Labkesmas, hadir dengan topik yang menarik, tentunya dengan hal-hal yang up to date, yang terkini. Nah, pada kesempatan kali ini, kita ada tema terkait bagaimana proses reformasi birokrasi dalam upaya pencegahan gratifikasi dan korupsi. Nah, sebelum memulai acara pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita kenalan dulu, Pak. Kita ada tamu dari KPPN Banjarnegara, Bapak Tri Ananto Putro. Bagaimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Mungkin nanti kita kenalan lebih lanjut ya, teman-teman Sobat Mas Bara. Nah, terkait dengan itu sebelumnya kita ada pantun nih. Ya Pak, biar asik gitu ya. Badan sehat, rutin jalan pagi. Cakep. Cakepnya mana? Cakep. Oke, sambil melihat indahnya mentari. Artinya, Mari kita nikmati siang hari yang cerah ini dengan seduhan nikmatnya kopi. Mari ngopi, Pak. Mari kita ngopi. Mari ngopi. Nah, sebelumnya ada quotes, pepatah yang mengatakan bahwa secangkir kopi dapat membuat kita belajar, Pak. Bahwa ternyata rasa pahit itu juga bisa dinikmati. Ya. Betul gitu, Pak? Betul sekali. Maka dari itu teman-teman kita lanjut ya pada interview atau perkenalan dengan KPPN Banjarnegara. Dengan Pak Tri, monggo Pak, mungkin teman-teman nih banyak yang belum tahu nih Pak terkait dengan apa sih KPPN itu, kantor apa, kemudian apa sih kegiatan yang ada di sana. Monggo Pak Tri. Oke, terima kasih Mas. Jadi KPPN Banjarnegara itu sebenarnya masih tergolong baru untuk lingkungan Kementerian Keuangan. Jadi KPPN Banjarnegara itu berdiri mulai tahun 2002. Itu pertama waktu itu juga sebenarnya udah bagian dari belakang karena kita udah berdirinya sudah lama Kementerian Keuangan itu, tapi Banjarnegara baru berdiri tahun 2002. Jadi membawai wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Jadi dulu sebelum ada KPPN Banjarnegara, aktivitas di dua kabupaten itu ikutnya di KPPN Purwokerto. Jadi gitu, terus kemudian muncullah KPPN Banjarnegara sebagai bagian dari Kementerian Keuangan untuk mendekatkan pelayanan kepada para pemangku kepentingan. Kemudian setelah berdiri tahun 2002, kemudian dalam perkembangannya biasa ada perubahan nomenklatur nama. Dulu namanya KPKN. Tahun 2002 itu. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Nah, namanya pakai Kas Negara. Itu karena dulu duitnya memang ada di KPPN. Ada duit di sini. Makanya ada kata-kata kas. Jadi kalau satuan kerja itu mencairkan uang, ya uangnya diambilnya di kantor itu. Gitu loh. Jadi dulu bank belum begitu masif seperti sekarang. Kemudian setelah itu berubahlah nama menjadi KPPN. Jadi dari KPKN menjadi KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Jadi uangnya, cashnya itu sudah tidak ada di kantornya KPPN lagi, tapi ada di bank. Jadi kalau stakeholders datang ke KPPN mau mencairkan uang, itu adalah menyampaikan dokumen untuk minta pencairannya, terus kemudian uangnya nanti ada di bank, diperintahkan oleh KPPN tolong transfer ke
kantor A, kantor B, kantor C sebesar yang dia minta itu. Nah, itu ya teman-teman Sobat Mas Bara, dari Iya. KPPN itu kantor untuk Iya. pengelolaan perbendaharaan negara. Betul. Jadi memang kita punya fungsi itu di bidang Perbendaharaan. dan juga sebagai kuasa umum bendahara negara. Kuasa umum bendahara negara. Terus kemudian juga kita juga menyalurkan anggaran negara. Terus kemudian kita juga harus mencatat, mengadministrasikan uang keluar dan juga uang masuk. Nah, itu perannya KPPN ada di situ. Ada di situ. Iya. Nah, terkait dengan pengelolaan keuangan negara, kemudian tadi ya kuasa Kuasa bendahara bendahara umum negara. umum negara, berarti kan ada perpanjangan tangan nih Pak dari Ya. pemerintah pusat, ya, kemudian di daerah ya, asas dan konsentrasi dan sebagainya. Nah, tentunya ada perjalanan panjang nih Pak KPPN itu sendiri terkait dengan pelayanan yang belum begitu baik dulunya hingga saat ini, yang mungkin teman-teman mungkin kalau yang belum paham ya, kalau yang sudah sering ke kantor KPPN, banyak sekali perubahan yang terjadi ya, baik secara internal maupun dari secara eksterior ya, bangunannya dan sebagainya. Mungkin gimana Pak? Ada nggak sih Pak cerita-cerita bagaimana dulu KPPN itu bertransformasi Pak? Oke. Dari lembaga yang dulunya mungkin seperti apa hingga saat ini, Ya, ya. sebegitunya nggih. Monggo. Kementerian PAN dan RB membuat aturan-aturan main terkait reformasi birokrasi. Nah, kemudian kalau KPPN Banjarnegara juga melakukan reformasi, itu adalah bagian dari reformasi dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan itu melakukan reformasi yang sangat luar biasa, dimulai dari tahun 2002 sampai 2006. Nah, Waktu itu sudah dimulai. Itu dilakukan beberapa pembaharuan sebenarnya. Jadi ada pembaharuan yang dimulai di periode 2002 sampai 2006, itu waktu itu dimulai dengan diterbitkannya paket undang-undang tentang keuangan negara. Itu salah satunya. Terus kemudian ada pemisahan antara penyusunan anggaran dan pelaksanaannya. Kalau dulu orang nyusun anggaran, dia juga yang akan mengeksekusi. Kan ada konflik of interest. Iya. Nah, itu waktu itu terus dipisah. Terus kemudian ada pembentukan kantor-kantor pajak besar waktu itu. Itu adalah permulaan 2002 sampai 2006. Kemudian yang secara masif itu dilakukan reformasi itu di tahun 2007. 2007 itu dilaksanakan melalui 3 pilar. Ada 3 pilar. Ini kalau saya boleh buka catatan saya ya. Pilar yang pertama itu pilar organisasi. organisasinya. Itu ada penajaman tugas, fungsi, terus pengelompokan tugas-tugas juga, kemudian tugas-tugas yang tumpang tindih itu dipisah juga, akhirnya biar nggak terjadi tumpang tindih. Kemudian ada modernisasi kantor juga dilakukan. Terus kemudian fungsi-fungsi itu juga semakin dipertegas. Itu pilar organisasi yang pertama. Kemudian yang kedua, pilar proses bisnis. Proses bisnisnya juga mulai ditetapkan, ada SOP-nya, standar operating prosedurnya ada. Jadi ada kejelasan. Yang berikutnya, yang pilar ketiga adalah pilar SDM. Jadi itu melalui peningkatan disiplin, ada assessment center, kemudian macam-macam. Jadi reward and punishment itu dilaksanakan benar-benar secara konsisten. Nah, itu diterapkan di semua kantor vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk KPPN Banjarnegara. Gitu. Jadi SOP-nya kita jelas, bahkan itu kita pasang terpampang di kantor itu. Jadi kalau Anda mau mencairkan uang APBN, prosesnya waktunya berapa jam, berapa hari, itu ada. Proses ini berapa jam, proses ini berapa jam, itu ada, terpasang. Dan kalau ada yang sampai kita melewati batas norma waktu yang ada itu pun, itu juga kita harus memberikan kompensasi kepada si penerima layanan. Nah, ini yang susah. Menarik nih Pak, tadi Pak, mohon maaf saya potong. Ada nggak sih Pak yang dulu sempat nakal-nakal itu, akhirnya diapain Pak itu Pak? Misalnya ada kan reformasi birokrasi yang paling susah nih Pak, katanya adalah merubah manusianya Pak. Betul. Orang-orangnya nih Pak. Kebetulan selama saya berkarir, di kantor yang pernah saya lalui dalam saya berkarir, itu belum pernah terjadi
teman atau pegawai yang melakukan pelanggaran. Pernah terjadi di kantor, saya tidak sebutkan kantor, tapi bukan di KPPN Banjarnegara ya. Ada petugas di front office yang melakukan pelayanan. Sebenarnya dulunya dia itu istilahnya golongan paling rendah, golongan 1. Nah, itu dikasih uang sama si tamu itu. Waktu itu berapa ya? Sekitar 50.000 atau berapa gitu untuk beli pulsa, karena zaman dulu kan beli pulsa. Susah itu dulu. Akhirnya itu terbongkar, mengakui. Dan apa yang terjadi? Si pegawai itu kena tindakan, bukan hanya si pegawai yang kena tindakan, tetapi atasannya pegawai kena tindakan. Karena itu pelaksana, berarti kepala seksinya kena tindakan, kepala kantornya kena tindakan waktu itu di KPPN, jadi kepala KPPN-nya kena, kakanwinya yang jauh tidak melihat ke situ pun ikut kena. Betapa dahsyatnya tindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran yang mungkin orang duit segitu gitu, tapi tetap itu pelanggaran. Kita nggak bisa menganggap itu duit kecil gitu ya. Tapi itu tetap pelanggaran. Nah, itu yang terjadi. Tapi syukur alhamdulillah selama saya berkarir di kantor yang saya bekerja tidak pernah terjadi pelanggaran. Bahkan di KPPN Banjarnegara ini yang saya juga ikut mengawal sampai saat ini juga tidak pernah terjadi pelanggaran. Iya Pak. Jadi kan mungkin dari sisi organisasinya, dari sisi budayanya, kemudian dari sisi manusianya sudah diubah ya Pak, luar biasa. Nah, di kita ini saat ini juga sudah terbentuk Pak sebagai informasi bahwa kita ada tim UPG Pak, unit pengendali gratifikasi. Nah, kita punya tagline berani menjadi generasi anti gratifikasi Pak. Mungkin kita sharing saja Pak, mungkin apa sih Pak yang perlu dibenahi, perlu diperbaiki, karena memang Kementerian Keuangan kan sering menjadi benchmark ya Pak dalam proses reformasi birokrasi, terutama reformasi birokrasi di bidang keuangan negara ya Pak. Apa sih Pak yang mungkin menjadi pesan-pesan buat kami nanti ke depan terkait dengan gratifikasi sendiri itu Pak? Ya, jadi kalau menurut saya ya, integritas itu tidak perlu menunggu orang lain. Integritas harus dimulai dari diri masing-masing, diri sendiri. Jadi mari kita mulai dari diri kita sendiri, tidak perlu menunggu orang lain, dan justru kita harus menjadi inspirasi bagi orang lain dalam berintegritas dan berintegrasi. Itu jadi itu yang perlu dijadikan apa ya istilahnya mindset dari seluruh pegawai. Dan kalau namanya dalam satu organisasi, biasa ada level pimpinan, ada level staff. Yang paling penting juga pimpinan harus bisa menjadi role model bagi stafnya. Role model. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ sebenarnya. Mantap sekali nih Pak Tri dengan pengalaman yang luar biasa. Podcast ini Pak sebenarnya juga merupakan bagian dari program kerja tim UPG Pak. Unit Pengendali Gratifikasi. Dan kita adakan sudah banyak kegiatan yang telah kita lakukan. Ada sosialisasi, kemudian ada pembuatan Reels di Instagram dengan video-video pendek. Nah, salah satunya podcast ini, Pak. Nah, mungkin Pak harapan saya kita nanti ke depan bisa berkolaborasi Pak, dalam upaya pemberantasan korupsi dan anti gratifikasi itu sendiri Pak. Dengan senang hati. Mudah-mudahan demikian ya Pak. Teman-teman Sobat Mas Bara. Oh ya Pak, sebelumnya kita ngopi dulu Pak. Oke, mari ngopi Mas dulu. Nah, teman-teman, perubahan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Perubahan itu pasti, tapi bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita bisa berintegritas, itu adalah sebuah kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap insan ASN maupun manusia pada dasarnya, seperti itu. Nah, sebelum kita tutup Pak, ada pantun nih Pak. Sore-sore pergi jalan-jalan. Cakep. Melihat siomay, berhenti untuk membeli. Artinya, mari jalani hidup dengan keberkahan, dengan berani menjadi generasi anti gratifikasi. Luar biasa. Ya, terima kasih telah bergabung dengan podcast kami Pak. Podcast Ngopi Mas pada hari ini.
Mudah-mudahan Bapak sehat-sehat selalu. Amin. Dan tetap menjadi insan yang tetap berintegritas. Amin. Dan menjadi panutan bagi insan-insan Kementerian Keuangan dan Amin. semuanya. Amin. Oke. Berani katakan tidak pada korupsi dengan menjadi generasi anti gratifikasi. Mari jaga diri, jaga teman, dan jaga Kemenkes. Kemenkes hebat, Indonesia sehat. Salam Luar biasa. akurasi. Oh. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Andri Pras, mohon undur diri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. dan informasi. Ngopi mas, ngobrol pengetahuan dan informasi seputar Labkesmas. Ngopi mas, ngobrol pengetahuan dan informasi seputar